Kerana kehebatan dan kecergasan serta ketanggasan, iaitu heroik TNI benar-benar gila dan hebat, bikin kagum tentera Amerika. So, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Ok guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Inside Militer. Tajuk yang kita nak sebutkan ini adalah aksi heroik TNI benar-benar gila dan hebat, bikin kagum tentera Amerika. Wow. So guys, anda boleh pergi ke Inside Militer dan klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Inside Militer guys. Jangan lupa guys. So, tanpa membuang masa dan melengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Inside Militer. Ada saja kisah heroik yang diciptakan Angkatan Bersenjata Indonesia. Bila bukan di dalam negeri, ada juga aksi heroik Tentara Nasional Indonesia di luar negeri. Satu di antaranya kisah prajurit TNI satu ini yang sempat dikatakan gila karena menyelamatkan tentara Denmark. Nama harum prajurit TNI di kancah internasional dalam tugas PBB kembali ditorehkan adalah pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon UNIFIL yang kembali dipuji pasukan dari negara lain karena keberaniannya. Ia adalah Sersan Kepala Pasukan atau Serkaspas Abdullah Lubis, prajurit Batalion Komando Yonko 462 Paskas atau Pulang Geni Pekanbaru. Ini adalah seorang anggota Kopassus guys ya. Dia ditugaskan untuk menjaga ketenteraman di Lebanon. So, di situ dia menyelamatkan tentera Denmark. Wow, memang sangat luar biasa guys. Di situ mari kita tonton sambung semula. Dia disebut gila oleh para prajurit dari negara lain selama bertugas di Lebanon. Saya disebut tentara Amerika sebagai prajurit crazy. Wow, prajurit crazy. Kata Serka tentara gila. Saat bincang-bincang dengan penulis pada Selasa 18 Oktober 2016 lalu di markas Yonko 462 Paskas. Lubis demikian ia dipanggil kawan-kawannya menceritakan kenapa julukan itu disematkan ke dirinya saat menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, November 2009 sampai 2010. Ia bersama timnya ditempatkan di daerah bernama Asid Al-Qusairi. Pasukan perdamaian PBB asal Indonesia diawali dengan pengiriman Garuda 23A. Di dalamnya terdapat anak pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wow, ada anak Agus Presiden Harimurti Bambang Yudhoyono. Lubis tergabung dalam pasukan Garuda 23D di Asid Al-Qusairi. Sebelum pasukan Garuda masuk, sudah ada pasukan dari negara lainnya. Sayangnya mereka ini tak menyatu dengan masyarakat sekitar, ditambah lagi pasukan tersebut berasal dari bukan negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, kata penyandang kualifikasi Jam Master ini. Bagi Bintara Operasi Yonko 462 Paskas atau Pulang Geni Pekanbaru ini, berbagai upaya pendekatan dilakukan mulai dari menyerahkan bantuan komputer, buku, mainan hingga kemasyarakatan lainnya. Setelah 4 bulan kita di sana, warga merasa nyaman. Biasanya cuek, apatis dengan kedatangan TNI. Mereka responsif, kata prajurit yang pernah dinas di Papua ini. Oh, bila mereka sudah berada di sana dalam 3-4 bulan, mereka sudah berasa selesa itulah mula-mula kita datang tempat orang, memang kita rasa tak selesa. 1 hari 2 hari kita rasa macam janggal lah, kalau orang biasa panggil, rasa macam rimas. Tetapi apabila kita sudah di sana sebulan 2 bulan dah, kita mula dah rasa selesa dan kita boleh menerima keadaan tersebut. Keuntungan sebagai sesama muslim inilah kemudian memudahkan tugas-tugas pasukan Garuda di Lebanon, termasuk saat menyelamatkan dan evakuasi 2 prajurit tentara Denmark yang masuk ke dalam jurang bebatuan kedalaman 100 meter. Nekat selamatkan tentara Denmark saat itu, kenang Abdullah Lubis. Sebagai komandan regu atau danru, diperoleh informasi ada seorang prajurit UNIFIL dari Denmark mengalami kecelakaan masuk jurang di daerah Ganduria.
Setelah lakukan koordinasi dengan markas, ia dan regunya diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi sudah ada pasukan Amerika Serikat, Lebanon, dan negara lainnya. Mereka hanya melihat-lihat saja dari atas jurang. Oh, dia tentera Denmark tu sudah termasuk dalam jurang yang dalam Tetapi tentera Amerika dan Lebanon dia tak boleh untuk menyelamatkan. Dan tiba masanya pasukan TNI datang ke sana. So, kita tahu bagaimana sambungannya. Jom kita tengok. Sedangkan tentara Denmark satu tersangkut di kedalaman 50 meter. Satu lagi di 100 meter, kata Abdullah 100 Lubis. meter, 50 meter Usai dalam. mempelajari jurang dan kedalaman, bersama seorang marinir Indonesia, Abdullah turun tanpa menggunakan tali dan alat-alat bantu lainnya. Perlahan-lahan batu-batu cadas yang tajam berhasil dilewati dan tiba di kedalaman 50 meter. Saya lihat dan cek denyut nadinya sudah tak ada lagi berdenyut. Tentara Denmark ini sudah meninggal. Saya bungkus dengan pakaiannya, kemudian kirim titik koordinat ke markas evakuasi menggunakan helikopter. Kenang pemilik brevet tembak mahir ini. Oh, sudah meninggal, sudah matilah pasukan Denmark tersebut. Tapi yang menjadi luar biasanya, dia turun ke bawah tu, ke dalam jurang tu tanpa menggunakan tali keselamatan. Memang turun secara perlahan-lahan seperti Spiderman lah, boleh katakan begitu guys. Tapi memang sangat luar biasa Kalau kita jangan katakan 50 meter, 100 meter. Setakat 10 meter pun ataupun 20 meter pun kita pakai tali lah kalau nak naik. Takut kalau jatuh. Melihat aksi nekat kedua prajurit TNI itu membuat nyali tentara Amerika Serikat ciut. Anda tentara gila, ciut, kata tentara tersebut kepada Abdullah seusai mengevakuasi dua tentara Denmark yang jatuh dari dasar jurang. Saat ditanyakan kenapa ia nekat turun ke jurang tanpa tali, Abdullah menjelaskan ia seorang tentara dengan kualifikasi Combat SAR atau SAR tempur. Dengan kualifikasi tersebut, ia sudah diperhitungkan medan sebelumnya turun ke jurang. Abdullah mengatakan semula ia memperkirakan tentara Denmark yang jatuh tersangkut di kedalaman 50 meter bakal selamat. Ternyata justru kawannya berada di dasar jurang. Kedua tentara itu dari Kesatuan Zeni Denmark, lebih banyak Zeni. Mereka yang bangun bunker dan camp Unifil di Lebanon, jelas Abdullah Lubis. Usai membungkus tubuh tentara Denmark tersebut dengan pakaiannya sendiri sambil menunggu helikopter tiba, ternyata sudah didahului ambulans tentara Indonesia. Bukan saja mereka Indonesia datang menyelamat, malahan ambulans tentera Indonesia sudah datang dulu sebelum helikopter datang untuk memberi bantuan kepada tentera Denmark tersebut. Walaupun yalah kita sudah tahulah tentera Denmark itu sudah meninggal kan, sudah mati. So, tetapi kepantasan TNI lebih cepat memberi bantuan kepada pasukan Denmark tersebut. Para medis Indonesia turun ke jurang bawa tandu dengan mengikuti langkah dan jejak Lubis. Ia memperkirakan dengan kondisi truk yang sudah hancur lebur, tentara Denmark di dasar jurang juga akan bernasib serupa seperti kawannya tewas. Ternyata prediksi itu salah saat Lubis dekati prajurit tersebut masih hidup. Saya hampiri ternyata masih hidup. Kirim koordinat dan infokan masih selamat. Sebelum bantuan Indonesia datang, dari jalan lain telah datang ambulans dari Prancis. Dengan mengambil jalan memutar dan evakuasi korban selamat, bangganya prajurit Denmark itu hingga kini masih hidup, kenang Abdullah Lubis dengan tersenyum. Oh, masih hidup. Tapi tadi katanya mula-mula macam nadi tiada, mungkin nadi dia terberhenti ataupun orang kata terstop lah, terberhenti sekejap kan, tapi hidup Wow, sangat luar biasa guys. Sampai sekarang masih hidup lagi tentera Denmark tersebut guys. Selang 3 hari usai penyelamatan dan evakuasi dua prajurit Denmark tersebut, 3 hari penyelamatan Abdullah Lubis dan timnya kemudian diberikan penghargaan dalam sebuah upacara di markas Unifil. Kami memperoleh penghargaan dari Denmark, diserahkan oleh Dankomart serta dan Satgas Garuda. Letkol Inf Andi Perdana Kahar, kata Lubis. Sementara itu, Komandan Yonko 462 Paskas atau Pulang Geni, Mayor Pasruli Arifian, mengatakan tugas apapun bagi prajurit adalah suatu kehormatan dan kebanggaan. Mereka mendapat pingat kebesaran ataupun pingat keberanian daripada tentera ataupun negara Denmark guys. Wow, luar biasa guys. Negara lain yang memberi penghargaan pingat kepada tentera TNI untuk tugas operasi perdamaian. Tetap pertahankan prestasi tersebut demi kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Saya juga pernah ikut misi tahun 2010 sampai 2011 sebagai military observer di Kongo selama setahun, kata lulusan AAU ini. Ruli mengakui hanya prajurit Indonesia saja yang mau bekerja tanpa pamrih,
Inilah menjadi alasan kenapa nama Indonesia untuk pasukan perdamaian PBB tetap harum. So, memang sangat luar biasa kan guys. Begitulah yang seperti dikatakan oleh admin Inside Militer. Memang kita tak boleh nafikan memang kehebatan daripada TNI, iaitu pasukan Kopassus ataupun daripada TNI, Tentera Darat, Tentera Laut, Tentera Udara. Memang mereka ada mempunyai keberanian sendiri yang tidak ada pada askar-askar lain di negara-negara lain guys. Itu yang patut dicontohi oleh negara lain. Mereka sangat berani, mereka kerja dengan ikhlas. Mereka tidak memerlukan sangat apa orang kata bayaran ataupun gaji. Yang penting mereka melakukan dengan hati yang sangat ikhlas, murni, kerana mereka niat hati mereka adalah bekerja untuk negara, untuk mempertahankan kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan guys untuk seorang prajurit ataupun seorang tentera yang hebat. Yang kita balik pada cerita tu tadi, katanya mula-mula pasukan Denmark tu dikatakan sudah berhenti nadinya dan disahkan mati, tetapi sebenarnya mungkin nadinya berhenti sekejap, tetapi dia ada pengsan ke apa kan, dan hidup rupanya walaupun dia jatuh ke dalam jurang yang 50 meter tersebut. Sangat luar biasa. Itulah kuasa Allah guys. Di situ kita nampak kehebatan TNI untuk menyelamatkan tentera Denmark, sedangkan tentera Amerika, Lebanon semua ada kawasan tu dan tidak berani untuk turun ke dalam jurang tu untuk menyelamatkan pasukan Denmark tu. Tetapi pasukan Indonesia, orang kata, kalau orang Kuala Lumpur kata, orang Malaysia kata, selamba je turun ke bawah untuk menyelamat tentera Denmark tersebut. Dan sampai sekarang pasukan ataupun tentera Denmark tersebut masih hidup lagi dan mengatakan sangat bersyukur dan sangat berterima kasih dan sangat kagum dengan kehebatan TNI yang menyelamatkan mereka. Wow, sangat luar biasa guys. So berbanggalah kita dan ataupun berbanggalah anda menjadi rakyat Indonesia kerana anda mempunyai pasukan TNI ataupun Kopassus ataupun Tentera Laut, Tentera Darat dan Tentera Udara yang sangat hebat-hebat. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda yang baru saja menjumpai channel ini dan suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel juga guys. So jaga diri anda, jaga keluarga anda dan terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye bye.